Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Randy Pranaya Rinaldi dari kampus STT Migas Balikpapan, program studi Teknik Perminyakan tahun 2022. Saya akan memaparkan materi tentang bandul matematis atau yang bisa kita dengan kode F10. Oke, kita mulai dari abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar sederhana agar dapat mengetahui dan menentukan besaran gravitasi bumi. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan hubungan periode bandul sederhana dengan panjang tali, sudut simpangan, massa bandul menggunakan aplikasi simulasi PET Colorado yang bisa kita gunakan di tab, laptop, atau PC. Dengan kata kunci bandul matematis, periode, simpangan, dan gravitasi. Oke, kita lanjut kepada pendahuluan. Dengan latar belakang dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang dan kejadian peristiwa secara tidak langsung yang kita tidak ketahui. Contohnya permainan anak-anak, misal tak-tok, atau suatu mainan yang sering dimainkan anak-anak bergerak saling berbenturan dengan diikat sutas tali. Dalam bahasa fisikanya adalah bandul. Ayunan sederhana ini merupakan contoh sistem yang melakukan gerak harmonik sederhana. Melakukan eksperimen dengan bandul matematis, perancangannya sederhana sekali, namun dari kesederhanaan tersebut kita dapat mengamati dengan menganalisis berbagai peristiwa fisik seperti percepatan gravitasi bumi dan perubahan energi selama proses ayunan matematis sederhana. Oke, kita lanjut. Untuk tujuannya itu menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul, mengamati hubungan antara periode getaran dan simpangan, kemudian mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Oke, kita ke slide selanjutnya. Permasalahan yang akan kita pecahkan bagaimana menentukan kecepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis, kemudian bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan simpangan, kemudian yang terakhir bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali. Oke, kita lanjut ke dasar teori. Di sini ada gerak bandul merupakan gerak harmonik sederhana yang terdiri dari tali dan panjang sebagai L dan beban bermassa yang kita inisialkan dengan M. Gaya bekerja pada beban adalah beratnya dengan mg dan tekanan adalah T yang ada pada tali. Jarak ditempuh selalu sama atau tetap. Gerak harmonik sederhana memiliki persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan menggunakan menganalisis suatu gerak periode tertentu. Bisa kita di sini dengan rumusan F sebagai jumlah getaran per detik dengan satuan S, T sebagai periode satuan atau dalam hitungannya S, G sebagai percepatan gravitasi, dan I sebagai panjang tali dengan satuan cm per second kubik. Lanjut ke metodologi. Di flowchart ini kita bisa lihat ada start, kita mulai dari awal, kemudian kita membuka file simulasi PET atau aplikasi PET yang bisa kita dari aplikasi Google. Kemudian kita mengatur alat pada simulasi PET, lanjut atur agar ujung bandul berada tepat di tengah, kemudian beri kesimpangan kecil pada bandul dan lemparkan serta uraikan agar ayunan bandul punya lintasan bidang agar tidak berputar. Lanjut, catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Setelah itu ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda. Kemudian catat hasil perhitungan kita, lalu kita akan presentasikan. Alat-alat yang digunakan itu adalah link atau website PET Simulation, kemudian komputer, tablet, atau alat sejenisnya yang bakal bisa mendukung untuk membuka aplikasi PET tersebut. Kemudian prosedur kerjanya kita bisa dari pertama atur alat pada simulasi PET, kemudian atur agar ujung bandul tetap berada tepat di tengah. Yang ketiga, bersimpangan kecil pada bandul serta lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul
Keempat, mempunyai lintasan bidang yang tidak berputar. Kelima, catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk kelima kali getaran. Keenam, ulangi langkah pada poin nomor 1 yang di atas sampai dengan poin nomor 4 sebanyak 5 kali. Yang terakhir, ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Untuk pengolahan data bisa kita lihat dari sini, data nomor 1, data nomor 2, nomor 3. Kita lanjut ke analisis data. Di sini bisa kita lihat hubungan antara T dan L, kemudian hubungan antara T kuadrat dan L. Pada dasar data 1 kita bisa lihat perhitungan seperti apa. Data 2 bisa kita lihat hubungan antara T dan sudut theta dengan T. Pada data 3 hubungan antara T dan M. Ini bisa kita lihat dari sini perhitungannya konstan. Kemudian tutorial menggunakan simulasi PET. Nah, di sini ada penghitungan regresi linear. Bisa kita lihat perhitungan seperti apa dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Total bisa kita lihat. Di situ kita simpulkan rata-ratanya bagaimana. Nah, di sini bisa kita pelajari bersama, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2,811 X dan gravitasi menggunakan rumus G. Oke, pembahasan bisa kita lihat dari sini poin-poinnya dari kegiatan pertama, kedua, ketiga itu seperti apa cara menghitungnya atau yang sudah saya presentasikan tadi di atas. Untuk pembahasan bisa kita lihat bersama bagaimana cara perhitungan kegiatan keempat, menghitung percepatan gravitasi planet X menggunakan hasil dari kegiatan pertama. Untuk menghitung percepatan gravitasi planet X dapat menggunakan rumus yang tertera dengan X sebagai L dan Y sebagai T. Kemudian dilanjutkan dengan rumus yang tertera, kemudian hasil dari A1 dan A0 dapat dibuat persamaan, yaitu Y sama dengan rumus yang tertera. Kita lihat dari sini, ini bisa kita dapatkan percepatan gravitasi dari planet X, yaitu dengan angka 14,0200 Newton per meter. Untuk kesimpulan dan saran bisa kita langsung dari percobaan yang sudah kita lakukan dengan simulasi PET dapat menggunakan bahwa satu, panjang tali mempengaruhi periode bandu. Kedua, sudut simpangan mempengaruhi periode bandu. Ketiga, massa tidak mempengaruhi terhadap periode bandu. Keempat, yang terakhir, percepatan gravitasi planet X adalah 14,0200 Newton per meter. Oke, sarannya ini bisa kita sharing bareng bagaimana cara memecahkannya. Cuma saya anjurkan untuk lebih teliti agar mendapatkan data yang akurat. Saat memakai simulasi PET ini dianjurkan memilih mode slow agar perhitungan dapat periode terlihat lebih jelas. Percobaan ini lebih baik jika dilakukan secara berulang kali. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.